Halo teman-teman semuanya, aku Chandra. Di sini aku mau belajar bareng sama kalian, mau bahas bareng sama kalian mengenai materi anatomi yaitu ekstremitas inferior dan juga rotator cuff. Ada yang tahu rotator cuff itu apa? Nah, rotator cuff ini adalah tulang-tulang yang dibentuk oleh beberapa otot. Nah, ada apa aja sih ototnya? Yang pertama ada musculus teres minor, ada musculus infraspinatus, ada musculus supraspinatus dan musculus scapularis. Nah, kalau aku sendiri, aku punya singkatan TIS atau kalian bisa juga pakai SID. Jadi S-nya double, SID atau TIS, S-nya juga double. Jadi terserah kalian nanti S-nya mau di depan dulu subscapularis atau supraspinatus terlebih dahulu. Intinya di sini adalah cara menghafalkan letaknya itu. Jadi kita menaruh empat jarinya begini ya, empat jari kita giniin. Nah, nanti dari pollex membulat berurutan di os. Jadi humerus lebih tepatnya meletakkan pollex pada tuberculum minus. Jadi gini, kita bakalan ngeletakin si jempol kita itu untuk musculus subscapularis di bagian tonjolan gitu. Jadi dia yang lebih menonjol ke arah anteromedal, jadi ke arah tengahnya, ke arah sumbu tubuh. Itu bakalan pakai jempol kita, itu bakalan dinamain subscapularis. Terus lah subscapularis, jari telunjuk kita itu dinamain supraspinatus. Terus jari tengah kita dinamain dengan infraspinatus, dan terakhir ini pakai teres minor. Teres minornya pakai yang jari manis. Jadi gini ya, bener kan? Ini di sumbu. Jadi itu cara ngafalin teres minor, infraspinatus, supraspinatus dan subscapularis. Jadi yang jempol tadi apa? Yang jempol ada subscapularis, supraspinatus, infraspinator dan teres minor. Gini ya. Jadi menuju ke sumbu tubuh. Ini kalau posisinya di yang kiri. Kalau kanan gimana? Ya udah gini. Subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, dan terakhir ini adalah teres minor. Nah, selain kita tahu muskulus-muskulus yang ada di dalamnya, itu muskulus-muskulus tersebut kan nggak cuma nempel-nempel doang, tapi dia punya inervasi maupun origo dan insersionya kan. Nah, ayo kita bahas bareng-bareng, kita belajar bareng lagi buat origo, insersio, dan juga inervasi. Oke, kita belajar ya. Nah, yang pertama apa tadi? Aku mulai dari pakai yang SID aja ya, pakai subscapularis dulu, sesuai dengan gini. Jadi subscapularis dulu. Subscapularis ini origonya di fossa subscapularis. Nah, dia menginsersi tuberculum minus meri, dan dia akan bakalan menginervasi nervus subscapularis superior dan inferior. Nah, itu buat subscapularis. Dan itu yang kedua adalah supraspinatus. Supraspinatus ini origonya di fossa supraspinata dan akan diinsersio di tuberculum maius meri. Nah, terus inervasinya kemana? Inervasinya ke nervus supraspinatus, sama dengan namanya. Dan yang ketiga adalah infraspinatus. Infraspinatus ini origonya di fossa infraspinata. Terus insersionya di tuberculum maius meri. Dan yang terakhir inervasinya di mana? Di nervus suprascapularis. Oh, tadi maaf ya, untuk musculus supraspinatus itu inervasinya di nervus suprascapularis gitu. Dan yang terakhir musculus teres minor, di sini garis manis, itu origonya di margo axillaris scapulae, insersionya di tuberculum maius meri juga, dan inervasinya di nervus axillaris. Jadi tadi udah ada 4 otot yang melekat di rotator cuff, udah disebut juga insersionya, kita udah bahas juga inervasi dan juga origonya juga. Nah, sekarang kita bahas kira-kira tuh ada klinis ataupun penyakit apa yang sering menyerang di
rotator cuff ini. Jadi di rotator cuff ini ada beberapa penyakit yang sering ataupun kerap menyerang ataupun kelainan gitu ya. Nah, di sini klinisnya yaitu robeknya rotator cuff yang menjadi penyebab utama nyeri bahu dan kecacatan terkait bahu. Dalam beberapa waktu ini sudah ada 4,5 kunjungan dokter, 4,5 juta kunjungan dokter di Amerika Serikat tiap tahunnya. Gila, keren banget kan. Nah, jadi udah bisa dibilang bahwa rotator cuff ini klinisnya yang paling sering yaitu robeknya rotator cuff. Aku coba cari dulu kira-kira tuh ada nggak namanya. Ada, jadi itu ya. Jadi itu tadi klinis yang disebabkan dari yang ada di area rotator cuff lah gitu ya, bisa dibilang gitu. Nah, selanjutnya aku bakalan bahas ke kalian karena tadi kita udah bahas tentang rotator cuff, berarti tinggal satu, apa tadi? Ekstremitas inferior. Ekstremitas inferior ini ada skenario, aku harus nyebutin skenario-nya apa enggak ya? Aku bakalan nyeritain ke cerita kalian ya. Jadi kalau kita melakukan squat jump, kira-kira tuh otot mana aja ya yang kontraksi? Kira-kira mana aja yang kontraksi ya? Oke, kita bahas bareng ya. Selain kita bakalan nyebutin otot-ototnya yang bakalan bekerja saat kita squat jump ataupun berkontraksi saat kita squat jump, kita juga bakalan nyebutin inervasinya kemana aja. Nah, oke, pantengin terus. Kita sebutin. Ada beberapa muskulus. Yang pertama muskulus rectus femoris. Dia menginervasi nervus femoralis. Kemudian ada musculus factus lateralis, dia menginervasi nervus femoralis juga. Kemudian ada musculus factus medialis, dia akan menginervasi nervus femoralis. Kemudian ada musculus factus intermedium, dia akan menginervasi nervus femoralis juga. Dan ada tiga terakhir, ada musculus bicefemoralis, musculus semimembranosus, dan musculus semitendinosus. Itu juga akan menginervasi, tapi di mana? Di nervus tibialis. Nah, itu tadi kita udah bahas rotator cuff, kita udah bahas ekstremitas superior, terutama saat kita squat jump. Semoga apa yang udah aku bagiin hari ini bisa memahami teman-teman semuanya ya. Maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga kesalahan dalam saya menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.